Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Arif Setiawan. Oke, pada video kali ini saya akan memberikan contoh soal tentang hukum dasar kimia, elektrokimia, dan bahan bakar. Oke, yang pertama kita akan bahas ke soal hukum dasar kimia. Oke, jika diketahui persamaan reaksi A plus B jadi C plus D, masa A 3 gram, B 10 gram, C 5 gram. Tentukan massa D yang dihasilkan. Nah, di sini yang ditanyakan massa D. Bagaimana cara penyelesaiannya? Ini saya mempunyai cara penyelesaiannya. Yang pertama kita ketahui massa A sama dengan 3, B 10 dan C 5. Yang ditanya massa D. Nah, massa total reaksi sama dengan massa total produksi. Massa A plus massa B sama dengan massa C plus massa D. Jadi 3 gram plus 10 gram sama dengan 5 gram plus massa D. Nah, massa D nya berapa? Massa D sama dengan 13 gram dikurangi 5 gram. Jadi massa D nya 8 gram. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sejumlah logam besi dipijarkan dengan 3,2 gram belerang, menghasilkan 8,8 gram senyawa besi sulfida. Berapa gram logam besi yang telah bereaksi? Oke, kita ketahui reaksinya berarti Fe. Fe plus S itu sulfida menjadi FeS. X gram itu logam besi ya, yang dipijarkan dengan 3,2 gram menghasilkan 8,8. Oke, menurut hukum kekekalan massa sebelum bereaksi sama dengan massa sesudah bereaksi. Jadi X plus 3,2 gram plus 8,8 gram. X gram sama dengan, kita masukkan saja 8,8 gramnya. 8,8 gram dikurangi 3,2 gram sama dengan 5,6 gram. Maka massa logam besi adalah 5,6 gram. Seperti itu ya. Oke, mohon maaf. Mari kita lanjut ke soal nomor 3. Di dalam senyawa AB, perbandingan massa A plus B sama dengan 2,1. Jika terdapat 120 gram senyawa AB, tentukan massa masing-masing unsur dalam senyawa tersebut. Nah itu, jadi jawabannya begini. Diketahui perbandingan A plus B sama dengan 2,1. Massa senyawa AB itu kita ketahui 120. Ditanyanya masing-masing unsur, massa masing-masing unsur. Jawab jumlah, kita jumlahkan dulu perbandingannya. Jumlahnya kan 2 plus 1 sama dengan 3. Nah, langsung saja kita cari massa A sama dengan 2 per 3 dikali 120 gram. Jadi massa A nya 80 gram. Yang kedua massa B. Massa B nya itu 1 dibanding 3 dikali 120 gram sama dengan 40 gram. Nah, massa A nya 80 gram, massa B nya 40 gram. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal elektrokimia. Nah ini, jelaskan perbedaan reaksi reduksi dengan oksidasi. Jawabannya, perbandingan reaksi reduksi dengan reaksi oksidasi itu ada 1. Reaksi reduksi itu penerima elektronik atau menerima elektronik, sedangkan reaksi oksidasi itu melepas elektron. Elektronik. Yang kedua, reaksi reduksi adalah peristiwa penurunan bilangan oksidasi suatu unsur, sedangkan reaksi oksidasi adalah peristiwa kenaikan bilangan oksidasi suatu unsur. Yang terakhir, reaksi reduksi adalah peristiwa pelepasan atau pengurangan oksigen suatu zat, sedangkan reaksi oksidasi adalah peristiwa penggabungan oksigen suatu zat. Nah, itu ada 3 perbedaan ya dari reaksi reduksi dengan reaksi oksidasi. Oke, lanjut kita ke soal nomor 5.
tuliskan di kegunaan dari sel elektrolisis dalam bidang industri. Nah, yang pertama itu untuk pemurnian logam, itu sering banget ya. Biar logamnya jernih itu biasa pakai sel elektrolisis. Yang kedua untuk penyempuhan logam. Yang terakhir itu untuk pembuatan gas. Nah, itu ya. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Itu ada elektrolisis larutan MnSO4 menggunakan elektroda emas menghasilkan. Kita ketahui dulu MnSO4 itu reaksinya itu Mn plus 4, SO nya min 2. Nah, dengan reaksi katoda Mn plus 2 mengalami reduksi adalah air. Nah, sedangkan anoda yang min itu SO min 4 yang menghasilkan oksidasi adalah air. Nah, reaksinya 2H2O plus 2E min menjadi H2 plus 2OH min sama dengan dihasilkannya gas H2. Dengan anoda 2H2O menjadi 4H plus ya ini ya, plus O2 plus 4E min, dihasilkannya gas O2. Oke, seperti itu ya contohnya. Nah, selanjutnya kita ke soal berikutnya, itu tentang bahan bakar. Nah, yang pertama ada jelaskan apa yang dimaksud dengan bensin. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar hasil tambang yang telah diproses kilang minyak serta digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Oke, selanjutnya kita ke soal berikutnya. Nah, kinerja mesin meningkat dan menghasilkan sedikit energi merupakan ciri keunggulan bensin jenis apa? Nah, kalau kita ketahui jenis dari soalnya ini sudah ketahuan ya. Jenis bensin yang paling baik itu ya Pertamax dan Pertamax turbo. Nah, betul kan? Jenis bensin dari Pertamax dan Pertamax Plus atau Pertamax Turbo kita biasa sebut, karena alasannya kedua bahan tersebut mampu menerima tekanan dari mesin berkompresi tinggi serta menghasilkan polutan yang paling sedikit sehingga ramah lingkungan. Nah, itu. Oke, selanjutnya berapa bilangan oktan yang terdapat pada pertalite? Nah, kita ketahui kalau bilangan oktan yang paling rendah itu ada premium, yang kedua ada pertalite, kemudian disusul yang paling tinggi itu ada Pertamax Plus atau Pertamax Turbo. Nah, kita ketahui kalau bensin pertalite itu bilangan oktannya itu 88 sampai 90, sedangkan premium itu di bawah 88. Nah, sedangkan Pertamax Plus itu di atas 90. Catatan: semakin tinggi nilai bilangan oktan, maka semakin bagus kualitas bensin, tetapi harganya pun mahal. Nah, kita bisa lihat di SPBU ya. Kalau harga dari premium itu paling rendah, terus disusul pertalite lebih tinggi harganya, kemudian yang paling tinggi lagi ada Pertamax, lebih tinggi lagi ada Pertamax Plus atau Pertamax Turbo. Oke. Gitu ya. Selanjutnya ke soal 10. Ada berapa sifat utama bensin? Nah, sifat utama bensin itu ada 3. Yang pertama, mempunyai bakar yang tinggi. Yang kedua, mempunyai kesanggupan menguap pada suhu rendah. Yang ketiga, campuran antara oksigen dan bahan bakar dapat terbakar segera. Nah, ini ya. Karena bensin itu jenis bahan bakar yang mudah terbakar, makanya di pom bensin itu kalau kita mengisi bensin atau mengisi bahan bakar di SPBU itu yang jenis bahan bakarnya bensin itu kita matikan mesinnya, tidak boleh dinyalakan. Tetapi bedanya dengan solar, kalau solar itu tidak mudah terbakar.
Makanya banyak mobil yang mengisi solar di SPBU itu jarang dimatikan mesinnya. Nah, seperti itu. Alasannya juga seperti itu, antara bahan bakar bensin dengan solar. Oke, cukup sekian saja contoh-contoh soal, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.